Halo semua, perkenalkan saya Dominic dan ini teman saya. Mary, saya Grace. Saya Denny. Saat ini kami akan memberikan apa yang kami ketahui tentang atmosfer. Yang pertama adalah pengertian atmosfer. Jadi atmosfer itu apa, Mer? Apa itu atmosfer? Jadi atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu asmos yang berarti udara dan sfera yang berarti lapisan atau bumi. Jadi atmosfer dikenal dengan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Dan pada lapisan ini terdapat berbagai macam gas, yaitu gas nitrogen, oksida, dan karbon dioksida. Dan atmosfer ini berfungsi sebagai proses penerimaan sinar matahari. Dan di atmosfer sendiri tentunya terdapat beberapa lapisan. Ada 5 lapisan. Yang pertama lapisan apa? Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer yang berada paling dekat dengan bumi. Troposfer berada di ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Troposfer memiliki 2 ciri, yaitu yang pertama memiliki 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air yang tidak ditemukan di lapisan lain. Yang kedua, lapisan ini memungkinkan manusia untuk bernapas. Selanjutnya, lapisan stratosfer adalah lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Kisaran suhunya pada 5 derajat Celcius. Lapisan ini berada di atas lapisan troposfer, yaitu 10 sampai 50 km. Lalu lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer ini berada di ketinggian 60 km sampai 80 km di atas permukaan laut. Dan mesosfer ini berada di tengah-tengah lapisan atmosfer. Dan lapisan ini itu terjadinya hujan meteor. Selanjutnya itu ada lapisan termosfer. Jadi lapisan termosfer itu terletak di kisaran tinggi 80 sampai 100 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang menyebabkan atau menimbulkan efek gelombang radio. Jadi pada lapisan ini karena ada ionisasi itu terjadilah perambatan dan pemantulan gelombang radio. Akibat efek dari ionisasi tadi timbullah warna-warna di langit. Jadi yang biasa kita lihat di langit itu kayak ada warna-warna yang disebut aurora. Itu tercipta karena efek dari ionisasi partikel-partikel ini. Dan pada lapisan ini terdapat pembatas antar lapisan. Jadi kalau termosfer itu lapisannya berbatasan dengan eksosfer yang biasa disebut dengan termopause. Kemudian lapisan yang kelima adalah lapisan eksosfer, di mana berada dalam ketinggian di atas ketinggian 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat rendah karena memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil, dan di lapisan ini suhunya minus 50 derajat Celcius. Lapisan ini adalah lapisan yang paling berbahaya karena tempat terjadinya benda-benda luar angkasa dan meteor yang bisa datang serta hancur kapan saja. Kemudian lapisan ini adalah lapisan yang tidak memiliki tekanan udara sama sekali. Selanjutnya, kami akan memberitahu fenomena yang terjadi pada lapisan atmosfer. Jadi di sini kami akan memberikan salah satu contoh kenapa roket nggak kebakar saat berada di atmosfer, padahal sama-sama cepat kayak meteor. Tahukah kamu bahwa meteor tidak bisa melewati atmosfer?
Bumi kita memiliki lapisan atmosfer yang berfungsi untuk melindungi atau sebagai lapisan pelindung bumi dari berbagai objek dari luar angkasa dan juga sinar matahari yang datang ke bumi. Lapisan terluar, yaitu 17 km lebih dari bumi, akan membakar benda apapun yang mencoba memasuki bumi. Sebagai contohnya, adalah meteor yang akan terbakar saat memasuki bumi. Namun, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana roket atau pesawat ruang angkasa tidak terbakar dan selamat saat kembali ke bumi? Padahal meteor, asteroid, dan benda langit lainnya akan terbakar bila memasuki lapisan atmosfer. Berikut adalah alasan kenapa roket bisa melewati atmosfer bumi. Jadi roket tuh nggak kebakar saat naik, namun meteor itu terbakar saat turun. Jawabannya karena saat roket terbang ke atas, roket memang bertambah cepat. Namun semakin dia gerak naik, udara yang bergesekan juga dengan roket juga semakin sedikit. Makanya gesekan yang dialami roket tidak bertambah besar dengan signifikan kayak meteor jatuh. Jadi kalau meteor jatuh itu gesekannya sangat signifikan dan sangat besar gitu, jadi dapat terbakar. Dan selanjutnya, kalau gitu kenapa roket nggak kebakar waktu balik ke bumi? Padahal meteor jatuh, roket juga jatuh kan kalau balik ke bumi. Jawabannya itu karena sebenarnya roket itu terbakar saat kembali ke bumi. Namun saat roket itu, pembuat roket sudah menyiapkan yang namanya heat shield yang melindungi roket saat turun ke bumi. Jadi saat turun ke bumi, yang terbakar itu bagian heat shieldnya. Jadi pada saat turun, bagian heat shieldnya terbakar dan itu akan lepas satu persatu, dan roket akan mendarat dengan baik. Contohnya seperti pesawat Orion yang jatuh kembali ke bumi dengan selamat. Selanjutnya, apa sih kaitan fenomena ini dengan lapisan atmosfer? Jadi lapisan ini berkaitan dengan roket serta meteor karena roket dan meteor itu sama-sama melintasi lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat dari materi kali ini, jadi di atmosfer itu cukup banyak lapisan ya. Yang pertama tadi yang seperti dijelaskan Denny itu ada troposfer, tempat di mana manusia biasanya bernafas. Selanjutnya stratosfer, di mana tempat terjadinya lapisan ozon yang dapat menyerap sinar matahari. Selanjutnya ada mesosfer yang dijelaskan Mary, itu tempat lapisan atmosfer yang paling panas dan berada di tengah-tengah seluruh lapisan. Selanjutnya ada lapisan termosfer yang dimana tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang menimbulkan gelombang radio. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada eksosfer. Ada lapisan eksosfer yang dimana lapisan paling berbahaya karena tidak memiliki tekanan udara. Ya, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami masih banyak kesalahan pengucapan atau kata-kata. Terima kasih telah menyaksikan. God bless you.